Nastar, bahasan asik dan pintar. Welcome to Podcast Nastar. Hari ini kita pengen ngobrolin seputar hal-hal yang kayaknya sering banget kita tahu, tapi belum tentu sebenarnya semua orang ngerti. Dan semua orang sebenarnya mengalami hal yang sama. Semua sebenarnya harus mengerti, tapi nggak semua orang sudah mengerti masalah Betul. ini. Yaitu tentang apa kita perlu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Itu kan pertanyaan umum yang sering kita tanyakan. Betul Betul. sekali. Nah, tapi apakah semua orang udah punya bayangan nih, kira-kira gue tuh mau S1 ini, mau S2 ini, Dan mau S3? perlukah untuk melanjutkan jenjang Betul. lebih? Ataukah penting nggak? kira-kira kerjaan gue potensi naik gajinya berapa persen ya kalau gue ngambil S2 sekarang? Nah, Ya makanya sih? daripada kita ngomongin Betul. ngalor ngidul berdua nih kita nggak ngerti. Nah, kita hari ini langsung mendatangkan ahlinya. Yes, di sini sudah hadir ada Ko Jonathan Winardi. Betul. Kita panggilnya Kojo ya, karena Ya. kita udah kenal lama banget. Kojo ini adalah seorang dosen Kristen di salah satu universitas swasta di Tangerang. Udah Betul. berapa belas tahun ya, Ko? 12. 12 tahun. Wah, itu kalau Tuhan Yesus tuh udah gede, sudah matang ya. Betul. Kenapa tiba-tiba ke Tuhan Yesus ya? Saya bingung lah itu meneruskannya loh. Terus Oke. Kojo juga sekarang melayani di Dewasa Muda HOG. Iya, di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Oke, kok cerita sedikit dong nih sebelum kita ngobrolin soal pendidikan nih ya. Koko tuh dari kecil emang udah suka, seneng, tahu gitu cita-citanya pengen ngajar, pengen Iya. jadi guru atau gimana sih? Iya, dari kelas 4 SD, kelas 94 waktu itu memang udah pengen jadi guru. Kalau ditanya orang mau jadi apa, bilangnya mau jadi guru. Nah, itu kenapa tuh kok? Karena waktu itu sekolahnya nyaman, guru-gurunya baik, terus juga bagus. Zaman itu tuh sekolah, kelas masih besar banget, satu kelas 50 orang, Wah, 40 itu orang. gede banget ya. Tapi gurunya bisa bagus, manajemen kelasnya, menarik, pinter. Jadi mulai muncul, wah kayaknya baik nih, bagus nih, menginspirasi. Nah, jenjangnya langsung kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi dosen tuh kok. Nah, sebelum jadi dosen, Koko dulu ngapain dulu? Jadi guru les dulu. Jadi sejak Ah. kelas 1 SMP juga udah mulai ngajar les. Oh, wow. Ngajar privat, mulai dari 1 anak, terus 2 anak, 3 anak. Lalu pas SMU, pas kuliah, buka bimbel juga. Oh wow, hebat ya. Dulu gue nggak yakin sih, kalau aku tuh ya masih kecil SMP nggak yakin bisa ngajar pelajaran anak SD gitu. Atau anak SMA lah ya, ngajar pelajaran anak SMP. Tapi Kan sekarang udah mulai bisa susah kan? dong. Tapi memang SD semakin kesini makin susah Makin sih. susah loh. Memang semakin. Tapi waktu itu bisa ya. Berarti Kojo sebenarnya di sekolah dapat ranking dong. Maksudnya Ranking. sampai bisa ngajarin anak-anak kecil gitu loh. Iya, ranking. Wah, itu ngajar semuanya tuh ngajar semua mata pelajaran berarti. Terutama bahasa Inggris. Ah. Tapi juga biasanya kan namanya juga kalau anak kecil kan campur-campur ya. Ada PR apa, ada ujian apa biasa tuh. Nah, berarti dulu kalau sekarang Koko udah S3 berarti ya kok? Ya, Karena kan untuk jadi dosen harus S3. minimal S2, minimal. kemudian kalau S3 tuh bisa sangat mempengaruhi buat penelitian, bimbing skripsi, bimbing tesis. Berarti Koko bisa dong kasih perspektif kenapa sih kita tuh kok perlu sekolah tinggi, atau kalau Koko sendiri ya pertimbangannya kenapa sih kita harus sekolah tinggi banget gitu loh. Banyak kok orang-orang yang mungkin cuma S1 aja fine-fine aja tuh, Betul, kan sukses-sukses aja gak pendapat sih? umumnya kok yang banyak beredar di kalangan kan istilahnya ngapain lanjut ke S1 misalnya, atau banyak juga yang SMA bisa buka toko, bisa sukses gitu. Nah, kalau dari perspektif dosen sendiri nih kok, kan Koko pengajar kan berarti akademisi. Kenapa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu penting? Kalau hari-hari ini sih justru karena COVID kan ada learning loss ya, karena pandemi kemarin. Jadi yang SMU belajarnya nggak maksimal. Jadi kalau dia S1 kan gitu bisa meridim, bisa menambal apa yang waktu itu SMU kurang. Dia waktu S1 juga kuliah online sangat terbatas. Kalau dia sekarang kuliah S2 lagi itu juga bisa menambal, melengkapi apa yang waktu itu dia kurang pas dia kuliah online. Tapi kalau S3 sih memang berbeda sih. Kalau S3 itu punya tujuan tertentu untuk menjadi seorang peneliti, penulis jurnal, dan juga dosen. Jadi kalau S3 sih sebenarnya nggak wajib atau nggak penting-penting banget. Dan kalau secara biblical, secara alkitabiah, kita melihat juga bahwa Yesus itu telah tiba pada pendidikan yang tinggi, karena buktinya dia dipanggil rabi gitu kan. Kan nggak mungkin kan kalau Yesus pendidikan rendah, terus dia sendiri dipanggil rabi. Kemudian juga kan Yesus tuh pinter. Nggak serta-merta karena dia Allah sih, tapi juga Yesus telah mengalami proses pembelajaran, ngedengerin, bertanya. Kita bisa lihat itu di Alkitab bagaimana Yesus tuh setia dan serius, sungguh-sungguh gitu. Tapi itu menarik sih, karena kan sekarang kita di pandemi ya. Memang di SMP SMA kalau kita lihat
kalau dulu pandemi semua kelas online, Hmm. aku punya saudara kok, Ya. sepupu. Kalau di online memang sulit untuk ngeliat mereka tuh belajar. Kalau zaman kayak kita dulu Iya, onsite, dipantau guru langsung, harus bener-bener duduk, Iya. ngerjain, ngeliatin papan tulis. Kalau sekarang mereka, ya guru di sekolah mungkin atau di rumah, dia di rumah, di kamar, dia sambil tiduran, off cam gitu. Apalagi kan mereka lebih canggih gitu kan. Dan kayaknya nggak cuma sekolah sih, mungkin buat kita semua nih, kita yang udah nggak sekolah nih ngerasain juga kayak ibadah online aja kan rasanya beda ya sama ibadah Betul, onsite. betul. Apalagi teman-teman yang kalau sekolah itu kan bener-bener butuh perhatian yang fokus, nggak bisa tuh sambil meleng sana sini gitu kan. Emang pasti beda banget sih ya kalau ngomongin online sama onsite bisa belajar. Nah kalau Koko Iya. di kelas online dulu, Hmm. tapi sekarang udah onsite kok. berarti. Udah onsite sekarang, udah full onsite. Kemarin pas online kendalanya apa? Kalau di kelas-kelas S1, S2 di perguruan tinggi, Ya kebanyakan sih on cam, off cam ya, kan mereka masih di tempat masing-masing dan mereka di luar kota, di pulau, juga di tempat-tempat yang jaringannya sulit. Mahasiswa ada juga yang belajar di atas gunung, terus di tepi pantai. Jadi waktu dia on cam itu kelihatan pantai, Wah. sinar matahari, suara pantai, dan juga sering banget ada ayam berkokok lah. Terus misalnya mamanya itu angkat jemuran atau apa gitu juga. Karena biasanya kan kalau di rumah-rumah itu anaknya banyak ya, dia keluarga besar, jadi dia juga mesti bantuin orang tua ngejaga adik-adiknya. betul. Kalau itu dari dosen pasti sulit. Kalau kemarin aku juga kan lanjutin S2 saat pandemi juga, dan itu memang lebih sulit daripada Susah. onsite. Karena kan pas peralihan tuh aku kok, jadi hampir 3 bulan sebelum pandemi onsite, terus 3 bulan masuk ke full online. Iya. Ya memang lebih nyaman onsite sih, tetap sih sulit untuk mau full online itu ya kita buat diskusi aja kan terbatas kan kadang. Tapi ya seberapa penting sih misalnya kalau kita pengen ngomongin kita pinter secara akademik as in kita sekolah gitu ya. Sama hal-hal yang sebenarnya kan zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang bisa lo pelajari di luar lembaga pendidikan sekolah gitu. Makanya kan Kayak ada banyak kursus-kursus soft skill. Betul. Jadi kayak apakah kita harus pintar dua-duanya nih, pintar di akademik secara akademik atau ya yang penting zaman sekarang tuh pinter soft skill aja lah, pinter masak lo juga bisa jualan masak. betul. Lo pinter jahit lo bisa jualan jahit gitu misalnya. Bahkan ya. kan ada juga yang ngomong book smart Yes. versus Street smart. Jadi Gitu mereka gimana? yang pinter secara buku Secara akademis formal, gitu ya. akademis yang nilainya bagus terus. Ada yang bilang ngapain nilai bagus-bagus, gue kan street smart, lebih ke experience gue banyak. Gitu. Belum om tante kita yang dulu tidak sekolah tapi mereka sukses berdagang gitu misalnya. Itu kan memberikan tekanan bahwa ih gak perlu sekolah lo Betul, tinggi-tinggi gitu loh. Gak perlu pinter-pinter banget. Nah itu gimana kok? Di satu sisi Menjawabnya. sebenarnya itu kayak piramida pendidikan ya, atau segitiga pendidikan lah. Ada pendidikan informal dimulai dari keluarga, ada pendidikan formal sekolah kampus, dan juga pendidikan non formal seperti kursus atau sertifikasi juga tadi kan, kelas-kelas lepas begitu. Nah jadi itu sebenarnya satu kesatuan sih. Tapi kalau ditanya mana yang paling penting tentu saja pendidikan informal memberikan dasar, kemudian pendidikan formal yang melanjutkan sampai S3 nantinya. Nah, di sela-sela itu diselingi dengan pendidikan non formal yang melengkapi kalau ada yang belum tercover di dua area yang tadi. Jadi di sisi lain itu jangan dibenturkan, sebenarnya itu sebuah kesatuan sih. Jadi itu kalau ada Melengkapi tiga-tiganya gitu ya? itu bagus Lebih banget. baik ya. Dan sekarang dengan adanya kurikulum merdeka bahkan yang diusung oleh Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan kita, itu justru kurikulum merdeka menggabungkan antara teori dengan praktik di lapangan gitu. Jadi karakteristiknya itu misalnya project based learning. Jadi pembelajarannya berbasis proyek, udah bukan lagi hafalan ataupun drilling test, ngerjain soal, udah bukan seperti itu. Selain project based learning itu juga ada yang namanya mengundang praktisi. Jadi ada praktisi proporsinya lebih banyak untuk datang ke kampus, datang ke sekolah, itu juga bisa sih. Dan satu lagi adalah mereka bisa kuliah atau ambil kelas di kampus lain. Jadi kalau akreditasi A dengan akreditasi A, lalu bisa 1 semester di kampus mana atau 2 semester di kampus sekarang mana. bisa gitu ya? Sekarang bisa kayak begitu, dan justru sangat difasilitasi dan didorong supaya itu terjadi. Jadi nggak cuma jago kandang, Iya. tapi juga mendapat kesempatan belajar yang bervariasi. Pasti experience-nya juga di beda tempat ya. Betul, teman-temannya beda, ngomongnya juga beda. Communication-nya, adaptasinya, negosiasi, itu kan semua juga
kemampuan abad 21 yang Betul, kita miliki. betul. Wah, Jadi, enak banget tuh kalau pengen misalnya coba. S1, S2 bisa pindah-pindah kampus ya. Kalau dulu kan kita ya di situ Iya, iya, temennya iya. itu aja, diskusinya juga di situ-situ aja. Bener. Akhirnya nyari pacarnya juga di situ-situ Oh, aja. gitu. Ya, Oh, kalau pacarnya misalnya, orang situ. Enggak, Enggak, saya beda. enggak. Tapi maksudnya kalau misalnya itu kan ada teman-teman kan nih gitu kan, Iya, gitu iya, iya. istilahnya. Tapi kalau Jadi aku banyak. flashback nih ya, mengingat-ingat dulu zamannya aku kuliah, belum lama, baru beberapa bulan yang lalu, enggak. Jadi kalau mengingat dulu tuh kayak, sekarang nih pada saat nggak kuliah ya, pasti pikirannya kayak, apa sih yang dulu udah mati-matian dipelajari di kuliah dan kepake gitu, kayaknya nggak ada teori macam apa ya yang akhirnya benar-benar sungguh-sungguh terpakai pada saat masuk ke dunia kerja gitu. Jadi mungkin itu sebagian besar yang bikin tuh beberapa orang-orang dewasa muda terutama ya, kayak nggak penting-penting banget loh bro untuk ya oke lah S1 biasanya kan memang kita kalau cari kerja Iya. nih ya minimal S1, tapi ya perlu nggak sih S2, perlu nggak sih S3, toh nanti ujung-ujungnya kalau udah lulus juga itu sekedar titel loh, like Betul. beneran nggak sih apa yang dipelajari itu tuh kepake gitu. Iya, iya. Di satu sisi memang itu pendidikan nggak seperti makan cabai, jadi begitu gigit langsung berasa pedesnya gitu kan. Jadi manfaatnya itu biasanya nggak direct sih, tapi indirect. Kemudian di sisi lain, pendidikan itu seringkali dia tuh butuh koneksi kan. Butuh koneksi, butuh keterkaitan gitu. Kita bisa connect the dots gitu. Padahal karena sebenarnya di dunia ini, hal-hal itu tuh nggak parsial. Kalau dulu kan mungkin biologi sendiri, kimia sendiri, bahasa sendiri. Tapi sebenarnya di hidup ini itu kan interdisciplinary. Semua tuh saling berkaitan, semua saling mendukung dan juga diperlukan gitu. Nah, coba kau kasih contoh ya. Misalnya dulu kau belajar sejarah kan juga itu materinya hampir sama kan di SMP ada kerajaan ini gitu kan. Terus misalnya dulu kita belajar kerajaan Kutai gitu, Kertanegara misalnya, Mulawarman, apa gitu kan. Dia menyebutkan nama kerajaan-kerajaan yang gue bahkan udah nggak tahu sekarang. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Nah, nggak taunya sekarang ibu kota kita mau pindah ke Betul. situ, ke IKN gitu Iya. kan. Jadi kan kita tahu ternyata backgroundnya kayak gitu, terus sejarahnya kayak gitu, demografinya kayak gitu, geografinya kayak gitu. Sekarang kan baru ngeh, ya itu ada kaitannya kan. Kok bisa sih masih inget pelajaran dulu sampai sekarang? Iya, Itu iya. gimana ceritanya sih? Gimana caranya? Karena dulu ya sekolahnya baik, terus juga gurunya baik, textbooknya juga dulu kan banyak ya. Textbook dulu banyak dan kalau buku di Indonesia kan terjangkau. Beda di luar negeri buku kayak gini nih mahal banget ya. Tapi kalau di Indonesia tuh buku tuh harganya terjangkau sekali, juga masih pinjem-pinjeman kan, pinjem Iya, punya iya, kakak atau pinjem punya saudara zaman itu, ataupun yang di perpustakaan tapi yang juga bisa dipakai oleh adik-adik kelas. Kalau di luar negeri kan nggak kayak gitu, susah. Nah, pernah juga waktu Koko belajar sejarah, balik lagi ke sejarah nih ya. Dulu belajar sejarah tiap Kamis pagi, gurunya ngejelasin, bercerita gitu. Dulu kan belum ada YouTube. Betul. Iya, Zaman benar, itu benar. belum ada Betul, YouTube, betul. belum ada Google, jadi masih bercerita, papan tulis, kapur, dengan buku-buku kan, bercerita gurunya, jadi kemampuan cerita. Nah, waktu Koko kuliah, pas semester akhir, itu ada mata kuliah pilihan tentang hubungan internasional. Jadi Koko tuh belajar International Relation 2 SKS kan. Terus waktu belajar itu, belajar multilateral, bilateral, gini. Ya ini mah yang waktu itu dibelajari di sejarah. Ternyata baru kepakainya, baru ahanya itu pas lagi kuliah semester akhir tentang hubungan internasional. Dan percaya nggak percaya, Koko pernah juga diminta untuk jadi apa itu namanya LO, jadi escort untuk mendampingi tamu-tamu atau menerjemahin acara-acara ASEAN. Nah, jadi waktu datang terus ketemu orang dari negara-negara ASEAN terus menerjemahkan, jadi tahu iya ini kan backgroundnya kayak gini, dia tuh kayak gini. Waktu itu kejadiannya, tradingnya, law-nya, hukumnya tuh seperti ini. Jadi kepake ya. Jadi memang kepakainya tuh nanti dan butuh keterkaitan. Betul. Jadi nggak sekedar kita cuman nyari titel buat ngelamar pekerjaan, tapi ya kadang banyak hal-hal yang mungkin nggak textbook, tapi kita belajar juga di kampus gitu, di jurusan kita. Tapi yang aku mau tanya ini kok, karena kan sekarang banyak kayak misalnya dari jurusan pertanian kah, tapi semua ngelamar ke bank gitu misalnya. Iya. Itu banyak banget kan. Nah itu sebenarnya yang salah tuh dari lulusannya kah, atau Salah universitasnya dari kah, atau industrinya yang memang ya udahlah dari manapun. Kalau misalnya bank musinya harusnya ekonomi atau perbankan, malah ya udahlah yang penting dari kampus akreditasi bagus. Nah itu gimana tuh kok untuk menjawab fenomena seperti itu sekarang? Iya.
Nah sebenarnya fenomena kayak tadi, waktu Koko cerita bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan, interdisciplinary, nah itu udah merupakan jawaban dengan sendirinya. Oh pantesan, ternyata ada hal-hal di ilmu pertanian yang bisa juga dipakai di dalam sistem perbankan, ataupun tentang customer dan juga inovasi, itu juga ada ternyata. Jadi bukan berarti itu hal-hal yang terpisah gitu. Tapi kalau bicara salah apa enggak, semua aspek tuh pasti ada salahnya. Misalnya dari perusahaannya, oh ya udah nggak apa-apa beda jurusan. Kadang-kadang juga kan kalau beda jurusan mungkin dia dapat dibayar atau kompensasinya juga lebih rendah karena dia juga nggak expect banyak, itu bukan spesifikasi dia. Ada juga yang seperti itu. Atau misalnya dari kampusnya sendiri, kampusnya punya kurikulumnya yang lebih general, yang lebih umum. Jadi tidak sangat menjurus, itu juga bisa juga salah kurikulum kan. Atau salah orangnya sendiri, mahasiswanya, misalnya dia nggak jujur, dia sukanya A tapi dia masuk kampus B, lalu demi kerjaan yang dekat rumah ataupun nyaman atau banyak orang ataupun milenial, ya akhirnya dia pilih kerjaan C. Itu juga bisa karena personal preferensi ya, preferensi pribadi. Bisa juga karena orang tua maunya dia kuliah A padahal dia maunya B, tapi orang tua udah nyediain perusahaan atau nyediain tempat, itu juga ada, sehingga dia akhirnya banting setir ataupun tidak seperti waktu dia kuliah. Jadi memang banyak faktor, tapi pada prinsipnya yang tadi itu, karena ilmu itu saling berkaitan, saling mendukung, lintas perkuliahan, lintas mata pelajaran itu, makanya bisa aja orang lulusan ini bisa jadi ini. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nih kita sebagai orang yang terjebak, let's say deh, dulu sebenarnya orang tuaku tuh salah satu yang kamu nggak mau accounting aja itu pasti 100% dapat pekerjaan gitu nggak sih? Pasti pernah dengar lah sampai ya. sekarang sih, Sampai sekarang ya, sih. masih sampai sekarang. Nah, terus di ujungnya pada akhirnya kan kita pengen jujur ya, kita juga kan pengen kerja sesuatu yang kita bisa dan senang lakukan gitu ya. Dan kalau ujungnya kita pengen pindah switch karir nih, pindah jalur, tapi kan kita udah terlanjur nih sebenarnya. Gimana dong ya? Maksudnya bisa apa lagi gitu kalau udah terlanjur kayak gitu? Sebenarnya orang tua yang berpikir kayak gitu sih, itu kan mereka waktu itu hidup di zaman revolusi industri ya. Jadi itu berpikirnya tuh mekanistis kan, mekanis ya, robotisasi lebih ke arah mekanis lah gitu. Jadi pendidikan itu hanya semata-mata untuk ekonomi, ada kompensasi, sehingga mereka singkat saja berpikirnya selesai kuliah bisa langsung bekerja dan mendapat sesuatu gitu. Ya hidup tuh gitu aja. Ya. Padahal banyak sekali variabel di dalamnya, atasan, tempat kerja, terus kesempatan promosi, kesempatan berkembang, bertumbuh, itu tidak terfikirkan waktu itu. Nah tapi kalau kita udah terjebak di satu tempat yang sebenarnya bukan major kita, yang pertama sih kita mesti coba bertahan dulu sih. Kita coba bertahan dulu dan kita melihat kontribusi kita bisa maksimal nggak di situ. Bahwa atasan atau HRD, user juga waktu interview menerima kita, itu kan berarti kan dia lihat sesuatu di dalam diri kita yang baik, yang bisa berguna, valuable buat perusahaan itu. Jadi kita jangan terburu-buru, wah ini salah nih, wah ini nggak enak nih, wah nanti gini. Jangan dulu. Buktinya perusahaannya mau menerima, buktinya perusahaannya memberikan kesempatan, buktinya perusahaannya menyediakan alternatif atau menyediakan support untuk bisa catch up, bisa berlari lebih cepat. Itu perlu kita pertimbangkan, sehingga kita stay dulu, kita setia dulu, kita kembangin diri kita dulu, kita setia pada perkara-perkara kecil, nanti kita percaya Tuhan pasti akan memberikan perkara besar. Nah ini pertanyaan yang aku juga sempat alami nih kok dulu zaman aku memutuskan S2 mau kemana, karena kan banyak khususnya mereka yang mau lanjut S2 ya. Pertama kan berapa orang, kebanyakan kayak dulu di kelas adalah mereka yang butuh S2 karena mau naik jabatan. Tapi kan untuk kasus beberapa orang ya kayak aku gitu sebenarnya nggak perlu S2 untuk naik jabatan. Kamu bisa naik jabatannya otomatis ya? Tidak. Enak juga ya. Nah tapi sebenarnya pertanyaan pertama, selain untuk jabatan, alasan apa lagi sih kok untuk melanjutin ke S2 gitu? Kalau misalnya mereka ada teman-teman yang udah S1 kelar, tapi alasan apa lagi yang dibutuhkan selain untuk menaik jabatan itu untuk aku mau melanjutkan S2? Iya.
naik jabatan, promosi, kompensasi yang lebih besar itu kan sebenarnya eksternal ya. Nah berarti yang internal tuh apa? Oh yang internal memang curiosity, dia punya rasa ingin tahu, jadi dia mau belajar, mau lebih banyak orang, koneksi, punya teman-teman sekelas, dan juga belajar dari dosennya atau profesornya. Itu ada faktor internal curiosity. Ada juga faktor internal misalnya calling, dia terpanggil gitu. Koko ingat punya temen, dia hamba Tuhan, gitu. Dia S1, mungkin S1 ekonomi gitu ya. Lalu dia punya calling untuk ke daerah-daerah dan jadi berkat di sana untuk ya melayani jiwa-jiwa gitu. Akhirnya dia kuliah lagi loh kedokteran. Dia kuliah lagi kedokteran di Jakarta Barat tuh ya. Dia kuliah lagi, ambil dokter, ulang lagi. S1 lagi gitu. S1 lagi, ulang lagi. Tapi memang karena dia kolerik, dia juga smart gitu, dan tadi calling bahwa dia tahu panggilan Tuhan untuk pergi ke daerah-daerah, dan yang dibutuhkan di daerah-daerah ya biasanya pendidikan sama kesehatan biasanya. Misalnya kayak kemarin ada gempa ataupun ada tsunami, ada apa, siapa yang sangat welcome disambut untuk datang ke daerah-daerah itu? Ya pasti dokter dan juga guru atau bahkan psikolog supaya anak-anaknya nggak trauma misalnya. Itu juga masuk ke berita kan, ini bagaimana trauma dan sebagainya kan. Nah, jadinya dia kuliah lagi gitu. Jadi dia karena calling itu kan sesuatu yang internal ya, sesuatu internal dan sesuatu yang Koko pikir itu akan long lasting sih, long lasting dibandingkan promosi jabatan. Karena nggak mungkin kan promosi tiap tahun atau naik jabatan tiap tahun kan juga kan nggak mungkin. Jadi kalau mau promosi tiap tahun ambil S1, S2, S3 terus biar naik. Jadi ada faktor itu, curiosity, calling. Jadi kalau boleh simpulin nih kok, antara kan banyak orang mau ngejar passion gitu ya, antara mau ngejar passion atau mau ngejar karir. Ada orang kan, wah aku kayaknya kalau misalnya ngelanjutin misalnya ekonomi lagi, kayaknya karir aku bisa bagus nih. Tapi di sisi lain dia nggak suka passion, dia kayaknya di bidang yang lain. Yang harus diduluin sebenarnya passion atau karir kok. Karena banyak orang kan menimbang-nimbang itu kan. Akhirnya dilema gitu. Apalagi kalau misalnya passionnya di jurusan yang kurang populer. Betul. Kalau yang karir tuh kayak, wah ini udah menjanjikan kata papa mama nih gitu. Tapi passion kamu tuh kayak income-nya lebih banyak. Betul. Gitu, pasti dapat pekerjaan kayak gitu. Tapi passionnya kayaknya nggak di situ deh. Aduh, susah deh kamu mau kerja di situ. Gitu. Tapi passionnya di situ. Nah sebenarnya, itu gimana tuh? Kemungkinan besar sih itu akan win-win sih. Itu akan situational sih. Karena kalau dia karena dorongan karir, nanti pas dia ketemu kesulitan ya, misalnya ujian akhir ataupun bikin tesis, dia akan mendapat support dari perusahaannya kan, mendapat budget juga, mendapat support, mendapat fleksibilitas waktu gitu. Tapi kalau dia kuliah lanjut hanya karena passion, tapi dia masih bekerja, pasti kan bos dia, loh kok nih orang pulang tenggo, kok nih orang ada meeting, ada kerja kelompok, ada apa, kok nggak ada kaitannya dengan performance dia di kantor, bahkan kan dia akan mendapat kesulitan, mendapat hambatan gitu. Jadi memang situational sih, kapan dia harus mendahulukan karir dia, kapan dia mendahulukan passion dia. Cuma kalau Koko pikir sih, kita kan sekarang lagi sulit nih, kondisi juga lagi, ya kita berjuang lah gitu, sama-sama mau bangkit. Sebaiknya kita utamain yang karir dulu. Kita utamain yang karir dulu, lalu kita studi lanjut. Kalau passion itu bisa disalurkan, bisa didapat dari non formal, gitu. Kayaknya kalau untuk formal biaya kuliah segini, nanti biaya ijazah, biaya wisuda segini, biaya sidang segini, belum lagi bimbingan dengan profesor apa, itu too much sih. Kalau hanya passion, gitu. Jadi passion bisa di cover oleh jalur-jalur non formal. Betul. Apalagi sekarang kan banyak dari YouTube bisa belajar mandiri juga. Gitu. Saya dari les-les, kursus-kursus banyak banget. Betul. Berarti ini menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin udah sibuk kerja, udah nggak sempet lagi nih harus ngejar S2 kelas malam, aduh nggak bisa, kantor gue udah sibuk banget dan sebagainya. Berarti memang nggak semata-mata semuanya itu harus lewat formal education ya. Kita bisa, ada juga lembaga-lembaga non formal yang bisa kita jalanin ya. Selain lembaga non formal, sebenarnya ada cara-cara lain, misalnya self reading ya. Jadi ke personal reading gitu, kita baca. Kemudian juga lewat YouTube atau webinar gitu. Contoh sederhana ya, Koko kemarin nonton YouTube bagaimana cara parkir paralel kalau ada dua mobil, terus ini cuma sedikit gitu kan. Terus di YouTube itu caranya kita
samain dulu persis di Iya. sebelah mobil yang depan itu, Mundur baru pantat. kita gitu kan. Dan langsung berhasil Ojo kemarin. nggak usah YouTube, belajar sama saya juga tahu saya gitu. Nah, terus langsung berhasil kemarin kan. Jadi, oh ya ternyata efek banget. Cuma nonton YouTube langsung ini bisa. Itu kan skill Iya, kan, iya, itu kan iya. skill dan beresiko sebenarnya. Tapi itu it works gitu. Jadi selain non formal itu juga ada reading ataupun webinar, YouTube dan juga ada coach juga sih. Kita bisa punya mentor, punya pelatih, punya accountable partner, punya kakak rohani atau siapa yang alumni yang lebih senior dari kita dan kita ajak ngobrol gitu. Koko sendiri juga tadi pagi gitu. Koko juga tadi pagi baru email dulu dosen yang ngajar training gitu. Koko cerita, ini saya dulu murid, terus sekarang saya jadi dosen ngajar training. Mahasiswa ada yang mau belajar lebih lanjut, boleh bisa merujuk nggak referensi atau resources gitu. Jadi kita membangun hubungan itu dan ketemu, main ke rumahnya, apa ngobrol, juga banyak dapat ilmu. Berarti kalau gitu, kalau ngomongin non formal education atau harus self reading dan sebagainya itu kita perlu niat dong ya. Nggak, karena kan nggak ada yang kalau kita kuliah nih formal gitu ya, kan ada Mau yang nggak mau harus. iya ada yang harus absen, dipaksa ada gitu. tugas, kita ada kewajiban bayar. Tapi kan kalau kayak gitu-gitu sebenarnya aduh males nih hari ini, besok aja deh gitu. Besok lagi deh, besok lagi akhirnya nggak belajar-belajar. Akhirnya nggak baca-baca gitu. Tapi maksudnya kalau passionate sih harusnya Harusnya ini ya. rajin ya, Terdorong. terdorong. Nih ringan-ringan nih kok, ringan-ringan. Kan Koko dosen nih, ada beberapa yang mungkin yang dengerin kita nih anak kampus, S1, S2, pertanyaannya kok. Iya. Apakah dosen sekaku itu kok? Maksudnya boleh nggak bercanda sama dosen? Karena kan banyak, kalau misalnya aku ya, dulu aku S1, S2, kalau mau ngomong sama dosen gitu, kadang tuh mesti dicek, ini bener nggak ya? Kata-katanya sopan nggak ya? Janjian aja, ini mesti baca 5 kali, jangan sampai nyinggung dosen. Iya. Nah kalau dari kau kan dosen sendiri nih kok, gimana kok? Sekaku itu kak? Hubungan sama mahasiswa? Itu dipengaruhi karena kita budaya timur sih. Jadi budaya timur, hierarki, begitu kan. Bahkan ada juga survei yang bilang justru di Indonesia itu hierarkinya sangat kentara antara guru dengan murid gitu. Juga di negara-negara ini misalnya kayak di Korea Selatan ataupun di Jepang misalnya, ya guru itu adalah dewa gitu kan. Jadi sangat dihormati begitu. Jadi ada faktor budaya timur, kemudian juga faktor budaya personality dari dosen tersebut. Kalau dia dulu digituin, maka dia pasti ke bawahnya, ya dia akan tiru, waktu itu dosen gue kayak gini, berarti sekarang gue ke bawah juga kayak gini gitu. Nah kebetulan kalau Koko dulu dosen-dosennya sangat open. Koko kan angkatan pertama waktu kuliah tahun 2002. Jadi itu kelas kecil, dosen-dosennya baru, dan ini jurusan baru, jadi banyak fleksibilitas, banyak keterbukaan. Sehingga sangat nyaman, sangat open, cair, warm, hangat gitu. Banyak kesempatan, jadi sekarang Koko ke bawah juga menerapkan apa yang dulu dialami. Jadi sebenarnya nggak semua dosen seperti bayangan itu juga kali ya. Tapi ya gue tuh dosen Hati-hati. Siapa tahu dosennya lagi denger mikir, ini. dosen komunikasi gue tuh pakai jam, gue juga pakai jam kan. Dosen cuk gitu. Kelas gue pagi banget 7.20 waktu itu. Gue nyampe 7.15 menurut jam gue. Iya. Di depan kelas langsung, jam berapa ini? 7.15 bu, jam saya udah 7.20. Ya ampun. Dan itu tuh setiap mahasiswa yang masuk, yang nyampe-nya mepet banget, dia akan kayak ngikutin jamnya tuh jam yang ada di tangannya dia. Nextnya mesti kayak militer, mesti satuin dulu ya, jamnya berapa. 20 menit sebelumnya. Jadi kita takut banget sama si dosen itu, jadi ya. Kok kalau Koko nih dosen ya kok, Iya. dulu zaman S1, S2 atau S3 ada dosen favorit nggak? Dosen favorit, semua sih favorit ya, soalnya baik-baik. Yang diinget? Yang kayaknya. diinget juga banyak. Tapi yang paling berkesan mungkin dulu juga ada satu profesor ya, pinter banget gitu kan, dia ngajar misalnya tentang strategi kognitif gitu. Terus satu kali 16 kali pertemuan, Koko tuh absen sekali karena ada medical check up. Terus Koko nemenin orang tua medical check up gitu. Lalu dia tuh tahu loh Koko nggak datang ya. Padahal kan itu kan nggak di absen, maksudnya kalau S2 kan juga udah lebih mandiri. Terus itu kelas juga cukup besar ya. Terus waktu ujian tesis dia nanya sesuatu yang aduh kok bisa nggak tahu ya gitu. Kelihatannya itu adalah yang dia Pelajaran tanya, skip yang itu. waktu di skip itu gitu. Koko masih ingat sih, dia tuh nanya tentang sebutkan 5 Dimensions of Learning by Marzano gitu. So I was like, aduh kayaknya
kenapa nggak pernah dengar Marzano ya, five dimension filming itu kayak teori penting deh, kok bisa nggak tahu ya, bisa nyelip di mana gitu. Jadi dia tahu itu, jadi itu sangat berkesan sih. Jadi kita sebagai dosen kita harus care, harus tahu dan juga kuat konten. Jadi kita juga ngajarnya tuh based on teori dan teori yang relevan. Nah, kalau itu kan dosen favorit, murid favorit. Murid Kan favorit yang ya. 12 tahun Yang ngajar. diingat banget Ada nih. satu yang oke nggak, kalau favorit kan kesannya kayak dosen pilih kasih. Iya, Tapi iya. yang paling Diingat lah. paling teringat lah, paling memorable gitu. Murid favorit mungkin yang jadi asdos karena kalau Koko tuh sering banget ada murid bagus gitu dan juga terpanggil mau jadi asdos, jadi asdos. Nah, jadi punya asdos ya puji Tuhan sih bagus-bagus. Jadi dosen-dosen tuh ngiri, aduh Pak Nathan tuh punya asdos ya, bagus-bagus dia asuh Pak Nathan, Pak gimana sih caranya Pak, gimana sih gitu. Jadi biasanya murid favorit tuh yang dijadiin asdos sih. Banyak berarti ya. Banyak, ya setahun sekali berarti, karena kan abis tahun biasanya mereka udah kerja praktek, ada tugas akhir. Oh ada 12 dong. Apa 12? Itu 12 asdos kan setahun sekali. Iya. Jadi murid favoritnya 12 itu. Saya udah 12 tahun Iya, ya, iya, betul. Kok, nih ada teman-teman mesti yang lagi ngerjain skripsi nih kok. Iya. Coba memberikan kekuatan lah untuk mereka yang sedang lemah dan putus pengharapan mau lanjutin Coba ya, skripsinya. kekuatan dari saya adalah seduh kopi yang banyak. Iya loh. Memang skripsi tuh bisa fatal loh, soalnya ada ya satu anak muda karena ngerjain skripsi lalu terlalu banyak kopi sachet dan juga terlalu makan pikiran ya, itu dia sampai stres loh. Gitu. Jadi dia pernah 3 hari nggak tidur Ayo. untuk ngerjain itu dan akhirnya jadi stres. Padahal sebelumnya benar-benar baik-baik saja, anak baik-baik, keluarganya juga baik gitu ya. Tapi ternyata sefatal itu dampaknya. Jadi kalau ditanya tips skripsi banyak sih. Cuma yang pertama udah pasti harus sama teman-teman. Jadi kan kalau sekelas bimbingan, satu dosen ini ada 5 anak bimbingan. Jadi kita kalau bimbingan tuh bareng. Biar termotivasi gitu Biar ya. termotivasi. Biar ada update berita. Oh, template-nya ganti, formatnya ganti, pakai ini. Kita juga terupdate. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sebenarnya sangat mungkin diantisipasi kalau kita bareng. Apalagi sekarang udah ada WA group. Zaman dulu mana bisa WA group kan. Masa ngandelin mailing list zaman dulu lama kan gitu. Mau ke Ketahuan warnet generasi dulu. berapa nih? Apa, Gue aja MIRC? kayak udah jarang pakai mailing list dulu. Ya kan mau ke warnet dulu buka email kan enggak. Sekarang udah ada WA, Iya, bisa update. Jadi komunikasi yang paling penting tuh justru kebersamaan dengan teman-teman sekelas, teman-teman satu bimbingan itu harus dijaga, dimaksimalkan sehingga bisa lulus bareng, belajar bareng. Tapi juga mesti hati-hati. Jangan mudah juga terlalu percaya. Jadi ngasih Google Drive, ngasih lihat, ngasih pinjam filenya karena itu ntar rentan plagiat kan. Dan plagiat itu menyerang, menggoda semua orang. Orang pintar, orang kurang, orang fast learner, slow learner, semua tergoda untuk plagiat. Jadi kita jangan terlalu mudah ya mempercayakan atau meminjamkan karya pribadi kita, karya intelektual kita. Yang paling penting tetap semangat. Iya. Maju terus. Ingat masa-masa dulu bikin skripsi tuh. Syukurlah sudah lewat ya. Iya. Tapi kalau ngomongin pendidikan formal nih ya, kita kan pasti nggak bilang soal keuangan ya. Karena kan semua pendidikan itu apalagi makin kesini tuh kalau kita pengen ngomong universitas yang bagus. Iya. Apa sih standarnya akreditasi A gitu ya. Itu kan nggak ada yang murah gitu loh. Jadi butuh biaya yang besar sekali. Nah buat teman-teman yang misalnya kekurangan dana atau situasi keluarganya tidak memungkinkan, harus Baiknya gimana? dong baiknya? Apakah maksa untuk turunin standarnya deh, atau kita biasanya ke- nunggu atau kerja dulu ngumpulin duit dulu. Nah, biasanya baiknya Memang selain berdoa pastinya ada beberapa cara sih. Misalnya yang pertama tadi menunda dulu. Jadi setahun ini kerja dulu misalnya, ataupun juga ada penghasilan tambahan atau apa. Baru ntar tahun depan apply, itu juga bisa kayak gitu. Atau win-win solution, kerja lalu kuliah malam. Sekarang juga makin banyak sih kampus-kampus kuliah malam. betul. Dan lebih accessible. Udah ada motor, ada Transjakarta, online taksi atau Gojek juga ada. Jadi
bisa juga seperti itu sih. Yang ketiga, ada juga kalau di luar negeri kan ada student loan ya, jadi ada pinjaman Ya, untuk pinjaman. kuliah, nanti pas kerja baru dibayar, dibalikin gitu. Kalau di Indonesia nggak populer sih student loan. Mungkin juga ada temen, ada paman, ada kenalan kita yang juga mau memfasilitasi, membiayai atau meminjamkan terlebih dahulu, itu juga mungkin aja sih. Hari ini Koko ada satu temen yang dia wisuda hari ini kan. Lalu kalau flashback lagi, waktu itu dia mulai awal S1-nya bagaimana sih? Ya karena ada yang mensupport dia gitu. Jadi mungkin banget Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kalian para pendengar itu yang dengerin. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati. Yang penting kita terbuka, kita juga jangan menolak berkat gitu. Tapi sambil kita menerima berkat, kita belajar sungguh-sungguh, kita kuliah sungguh-sungguh. Kalau bisa lulus lebih cepat, itu kan juga lebih baik. Iya. Betul. Siapakah kira-kira di antara kalian semua yang pengen jadi berkat? Iya, mungkin bisa dari yang dekat-dekat dulu. Iya, Memberkati yang dekat-dekat. Abis ini ya kita ngobrol ya. Tapi tujuan besarnya nih, kita kan sebenarnya dari kecil tuh diajarin belajar. End Dari goal-nya. kecil sampai besar. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya tuh apa sih gitu loh? Karena Belajar mulu. Sampai S3 udah nggak ada S4 kan ya? Iya, Nah, iya. akhirnya kan selesai juga gitu loh. Apalagi tujuannya tuh besarnya tuh di mana gitu? Iya, Tujuan akhir dari semua pembelajaran kita lah. Iya. Kalau di dunia sekuler pasti kan berpusat pada diri sendiri ya. Jadi orang pintar, berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, laku di dunia kerja, dan juga bisa publikasi internasional ataupun pemenang Nobel gitu. Dia bikin karya yang bisa berdampak luas, perdamaian ataupun kesehatan, perbaikan di dunia ini gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam terang firman Tuhan itu melampaui itu semua ya. Melampaui, bukan berarti itu nggak penting, tapi justru melampaui dari aktualisasi diri dan juga nolongin orang. Itu melampaui itu, yaitu yang pertama kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus waktu kita belajar tentang dunia ini, tentang ciptaan gitu ya. Jadi gini, kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, itu kita belajar tentang God's world gitu, dunianya Allah. Nah, waktu kita belajar dunianya Allah, ciptaannya Allah, itu akan menghasilkan kekaguman. Itu akan membuat kita mengenal Allah, keteraturan Allah, rencana Allah, desain Allah. Itu membuat kita kagum gitu kan, amazed dan percaya. Itu juga bisa. Tapi kalau kita belajar ilmu sosial, itu akan mendekatkan kita kepada God's Word, firman Tuhan. Jadi waktu kita belajar antropologi, kita belajar fisik, gitu ya, kita belajar tentang pendidikan, psikologi, kita akan mudah sekali bertemu dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan bekerja di hati kita, di pemikiran kita. Makanya tadi goalnya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan seiring kita menjadi serupa dengan Kristus, itu ada proses kita menjadi serupa dengan guru kita atau dosen kita gitu. Karena Lukas 6 ayat 40 bilang seorang murid itu tidak melebihi gurunya. Tapi kalau pelajarnya sudah tamat, ia akan menjadi sama dengan gurunya. Makanya kalau kita kuliah di kampus Kristen, kita punya guru Kristen, dosen Kristen, kita belajar sungguh-sungguh, kita deket, kita didoain sama dia, kita dengerin sharing dia, kita dibimbing sama dia, itu terjadi pola pemuritan kan di situ, pemuritan di situ. Dan ayat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kok kita mirip kayak dosen kita ya? Kok cara ngomong kita sama ya? Kok gaya kita sama ya? Kok cara berpikir kita kok sama kayak dosen kita? Itu terjadi gitu. Nah itulah sebabnya end goal-nya itu adalah untuk mengenal Dia dan mengasihi Tuhan. Dan setelah vertikalnya beres, mengenal dan mengasihi Tuhan, maka habis itu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani anak-anak Tuhan gitu. God's kingdom. Itulah di situ kita berkontribusi buat masyarakat, buat lingkungan, buat sosial, buat jiwa-jiwa. Berarti pendidikan tuh bukan cuma sekedar yang, like kita kan anak kecil tuh taunya ya, ya lu wajib, nggak ada pilihan, memang lu dari kecil sampai besar ya lu harus sekolah. Ternyata beyond dari alasan-alasan itu. Pertanyaan terakhir nih kok, ada mimpi yang belum kesampaian atau cita-cita jadi dosen di dunia pendidikan mungkin?
Memang kalau dosen itu kan tugasnya 3 ya, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Dan dosen itu punya jenjang untuk nanti jadi profesor. Gitu. Nah kemarin istri Koko bilang, wah kayaknya sebaiknya kamu tekunilah jadi profesor gitu. Terus orang tua juga bilang, ya tekunin aja. Nah, kemudian di kampus juga, atasan Koko juga sekarang udah jadi profesor gitu, di bidang manajemen pendidikan. Jadi mimpinya atau yang bisa ditekuni berikutnya adalah untuk mencapai profesor itu. Nah itu tuh ngumpulin angka kredit. Misalnya minimal 700 atau minimal 800. Terus sekarang udah di 300. Udah setengah jalan. Udah setengah jalan, dan kalau publikasi internasional itu bisa shortcut, bisa sangat besar kreditnya. Jadi sekarang harus menulis yang publikasi internasional yang bereputasi sehingga nanti mencapai ke situ, dan nanti di bidang evaluasi dan pengukuran gitu. So ya semoga bisa sampai ke situ. Amin. Dan mesti fokus. Kalau sekarang kayak udah mesti fokus kan, penelitiannya di bidang apa, pengabdian masyarakat juga di bidang apa, sehingga bisa tercapai ke sana. Kalau sekarang masih suka semuanya, masih random, masih ngalir aja, sulit untuk sampai ke sana sih. Jadi lagi saatnya butuh fokus. Oke, kita berdoa lah biar Kojo jadi profesor. Nanti kalau profesor balik lagi. Iya, cerita lagi ya. Iya. Kita juga berdoa ya. Mungkin dari obrolan kita ada yang nyangkut di Sobat Muda juga. Dan harapannya pasti ada satu perspektif dan paradigma yang berubah sih ya. Betul. Kayak gue yang tadinya mikir pendidikan itu cuma ya wajib kan. Oh ternyata dia punya satu tujuan yang jauh lebih besar yang Tuhan udah rancang. Dan mungkin memberi semangat juga Yes. buat teman-teman kita juga mungkin yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Thank you Kojo udah mampir datang. Thank Kita you. next time ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Dan Yesus memberkati. Nastar, bahasan asik dan pintar.